Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini terlebih dahulu ya. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Ayo, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif. Ada yang tahu perkembangbiakan generatif itu apa? Betul sekali. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara kawin. Loh, kok bisa tumbuhan itu kawin? Bagaimana caranya? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan generatif, kita perhatikan bagian-bagian yang ada pada bunga terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu bagian-bagian bunga itu apa? Ya, bagian bunga itu ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, dan yang paling menonjol dalam bagian bunga adalah mahkota bunga. Anak-anak, untuk mempelajari lebih lanjut lagi, mari kita perhatikan video berikut ini. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Tumbuhan gak bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif kalau nggak memiliki alat kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah jagung, padi,
gandum, mawar, kembang sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain sebagainya. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa meletekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Bakal buah pun akan dihasilkan, kids. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaraan. Di antaranya ialah melalui bantuan angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Jika yang biasa dibantu oleh hewan seperti burung, kupu-kupu, kumbang dan lebah, dan lain sebagainya adalah tumbuhan mawar, melati, atau kembang sepatu. Air juga bisa membantu penyerbukan. Biasanya yang penyerbukannya dibantu oleh air contohnya adalah ganggang. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga dan di pohon lain yang masih sejenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, bagaimana kids? Sekarang sudah tahu kan tentang pengembangbiakan generatif? Setelah kalian memperhatikan video yang telah diputar, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Pada kelompok kalian, tugasnya adalah merangkum atau kalian mengambil inti-inti yang ada pada video yang telah diputar. Bisa ya? Setelah kalian merangkum dari video yang telah diputar, silahkan kalian presentasikan di depan kelas dengan perwakilan 1 orang di setiap kelompoknya. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan dengan cara kawin atau seksual yang dilakukan oleh bunga. Jadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagaimana bunga itu dapat melakukan perkembangbiakan? Nah, bunga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara penyerbukan, di mana penyerbukan itu adalah suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari atau yang dinamakan sel kelamin jantan yang jatuh pada kepala putik yang dinamakan sel kelamin betina. Nah, penyerbukan itu sendiri dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan yang dilakukan atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada satu bunga. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga, di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, tetapi masih pada satu pohon yang sama. Yang ketiga, ada penyerbukan silang, di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga lain yang terdapat pada pohon yang lain, namun masih dalam satu jenis pohon yang sama. Nah, yang keempat, ada penyerbukan bastar atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bunga lain dan pohon lain, namun masih satu jenis famili. Anak-anak, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dapat dibantu melalui 4 perantara. Yang pertama ada angin,
kedua air, ketiga hewan, dan keempat manusia. Paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, coba kalian di rumah kerjakan soal berikut ini ya. Coba kalian kerjakan dengan minta bantuan orang tua, atau kalian bisa mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.